bahwa ada beberapa dari Bapak Ibu yang datang hari ini dan engkau memerlukan perisai dari Tuhan karena pikiranmu terus diganggu dengan intimidasi demi intimidasi dari iblis. Bahkan ketakutan-ketakutan dilontarkan sama Tuhan, dilontarkan oleh si jahat. Itu sebabnya pada hari ini terimalah perisai daripada Tuhan, yaitu firman kebenaran yang mengubah pikiranmu. Dan engkau sadar hari ini bahwa Tuhan kita lebih dahsyat, lebih hebat, lebih berkuasa daripada apapun intimidasi iblis. Tuhan, kami mengucap syukur. Seperti yang lagu ini katakan, Tuhan, Kau menyediakan semua yang kami perlukan. Dan itu sebabnya Tuhan, hari ini kami butuh perlindungan Tuhan. Bahkan gereja ini butuh perlindungan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa anak-anak-Mu yang datang pada hari ini semuanya dimerdekakan, bahkan dituntun sama Roh Kudus untuk menjalani kehidupan yang berhasil karena ada Kristus di dalamnya. Meteraikan firman ini Tuhan, karena kami tahu Roh Kudus yang berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin, 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 haleluya. Silakan duduk. Shalom. Udah makan siang? Belum? Belum ya? Saya lebih baik belum. Kalau udah ngantuk. Oke. Kejadian 1 ayat 1, hari ini kita membahas tentang perjalanan hidup dengan Tuhan. Kejadian 1 ayat 1 ini sebenarnya adalah ayat tentang infrastruktur kehidupan manusia. Karena di sini ada 3 hal yang Tuhan ciptakan untuk kita pada awal. Dan di Kejadian 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya berarti Tuhan ciptakan waktu, dan itu sebabnya kita ada di dalam limitasi waktu. Ya, 1 hari 24 jam, 1 tahun 365 hari. Dan bahkan masa tugas kita di bumi ini sudah ditentukan sama Tuhan 70 kalau kuat 80 tahun. Ya, Mazmur 90 ayat 10. Bahkan di ayat 12 dikatakan, ajari aku menghitung hari-hariku sedemikian supaya aku bertindak bijaksana, menghargai hidup ini. Setelah Tuhan kasih waktu, dia juga ingatkan kita bahwa dia bergerak di dalam kairos, waktunya Tuhan yang sangat indah. Itu sebabnya dia tidak bisa dibatasi oleh apapun. Itu sebabnya kalau memandang hari depan, harus kita punya pemikiran bahwa Tuhan sudah ada di sana, menyiapkan yang terbaik bagi saya. Karena Tuhan menembus waktu saya. Saya bisa berencana, tapi Tuhan yang punya rancangan indah bagi saya, di depan saya. Dan ketika kita ngerti itu, kita juga ngerti Tuhan menciptakan langit. Langit berarti ruang. Dimanapun kita berada berarti tidak kebetulan. Jangan pernah menyesali keluarga di mana kita lahir. Jangan pernah menyesali dimanapun kita berada. Karena Tuhan tidak pernah salah. Yang salah manusianya. Ya, itu sebabnya hargai dan kelolalah ruang dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Keluarga, pekerjaan, usaha, pelayanan, apapun itu. Dan kemudian Tuhan ciptakan bumi. Bumi berarti Tuhan ciptakan materi. Materi-materi yang ada di dalamnya. Itu sebabnya manusia menemukan banyak materi yang digabungkan satu sama yang lain dan akhirnya timbul sebuah produk atau sebuah teknologi yang luar biasa. Jadi kalau kita mau bertanya apakah bahan baku dari HP saya sudah ada 1000 tahun yang lalu, oh jelas. Semuanya ada di kandungan bumi. Manusia menemukan unsur-unsur ini dan ketika digabungkan menjadi sebuah produk atau sebuah teknologi yang dahsyat. Dan kedepannya juga manusia akan dibukakan pikirannya satu persatu sama Tuhan. Jadi manusia gak bisa sombong, karena semua kepandaian, semua keterbukaan dibuat dari Tuhan dan dikasih sama Tuhan. Karena dia adalah Allah pencipta. Tuhan mencipta, manusia menemukan. Dan itu yang terjadi dalam hidup kita. Itu infrastruktur. Nah, di dalam sebuah perjalanan hidup, di dalam sebuah traveling kita juga perlu infrastruktur seperti jalan tol, ya, jembatan dan lain sebagainya. Airport, ya, bandara, dermaga dan lain sebagainya. Itu sudah ditentukan untuk memudahkan perjalanan hidup kita. Kita sudah dikasih guardrail, sudah dikasih batasan-batasan sama Tuhan. Ini ya, kamu ditempatkan di sini. Sekarang kamu kelola kehidupanmu dengan sebaik-baiknya. Dan itu sebabnya ketika kita mengerti ini, kita juga harus cari tahu tujuan saya ini untuk saya jalan itu kemana. Kalau kita buka Google Map, itu ada pin drop namanya. Titik merah di mana nanti kita akan pergi ke situ. Tujuan yang kita tujui. Ya, Tuhan juga kasih pin drop itu atau Tuhan kasih tujuan itu di dalam hidup ini. Ditulis di Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 11 dengan sangat detail sekali. Dikasih tahu begini, Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
Ya, indah pada waktunya. Bahkan Tuhan memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Kekekalan itu adalah tujuannya. Semua manusia, semua kita dikasih kekekalan di dalam sini. Itu sebabnya manusia selalu cari tujuan itu. Manusia selalu cari sosok Tuhan dalam hidupnya. Bahkan orang ateis dan agnostik pun mencari sosok Tuhan dalam hidupnya. Mungkin dia nggak percaya sama Tuhan Allah Elohim pencipta langit dan bumi yang kita sembah. Ya, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dia mungkin nggak percaya sama Tuhan. Tapi dia akan mencari Tuhan-Tuhan yang lain yang ada di dalam dunia karena ada kekekalan di dalam sini. Sampai kapanpun selama engkau adalah manusia, engkau ada kekekalan di dalam sini. You have eternity, you have the pin drop di sini. Dan kamu akan cari, kita akan cari terus sosok itu. Akhirnya yang terjadi apa? Bisa manusia lain jadi Tuhan atas hidupnya, pekerjaan jadi Tuhan atas hidupnya, bahkan ketidakpercayaan dia menjadi Tuhan atas hidupnya. Oh, dia bangga dengan ketidakpercayaannya. Dan akhirnya hal-hal yang lain seperti materi, uang, dan lain sebagainya. Itu udah pasti begitu. Gak mungkin manusia gak kejar sesuatu. Karena manusia diberikan kekekalan. Itu sebabnya kalau kita kejar Yesus, kita menjadi orang yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru segala sesuatu ditambah-tambahkan, added to you. Karena kita berarti orang yang mengerti bahwa prioritas utama adalah the kingdom values, kerajaan sorga, Yesus dalam hidup kita. Nah, itu yang terjadi sama kedua teman saya, yang satu ateis, satunya agnostik. Ya. Dan mereka datang ke rumah, ngobrol dan lain sebagainya. Ketika mereka datang ke rumah, saya minta hikmat Tuhan karena saya lihat ayat ini dan saya bilang, Tuhan, saya percaya ada kekekalan di dalam hati mereka. Tolong saya, berikan saya hikmat supaya saya nggak debat kusir sama mereka. Jadi mereka mulai melontarkan segala macam argumentasi dan saya nggak mau terpancing. Kesel nggak? Ya kesel lah. Karena Tuhan dijelek-jelekin sama dia dan lain sebagainya. Tapi saya nggak mau terpancing karena saya pengen mereka datang terus. Apalagi satunya ini ada teman saya dari kecil. Dan ngobrol. Ketika mereka minta pendapat saya, baru saya utarakan. Dan saya nggak pernah mengutarakan dengan bahasa begini. Kamu salah, kamu nggak bisa. Saya bilang gini, kan kamu tanya ya, menurut gua gini, saya ngomongnya gitu. Akhirnya mereka datang terus. Karena tujuan saya supaya mereka datang terus, jangan sampai mereka pergi. Udah untung nih dapat kesempatan sama mereka. Kadang-kadang sampai jam 1 pagi. Ngobrol, berkeluh kesah. Saya berdoa, istri saya berdoa. Dan bahkan sebelum kita berpisah biasanya kalau malam-malam kita berdoa sama-sama. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Setelah 6 bulan, satu persatu terima Yesus sebagai juru selamat. Mereka gak bisa lagi cari kemana. Karena firman Tuhan bilang begini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman, karena orang-orang seperti itu akan dipuaskan. Berarti apa? Tidak ada kepuasan di luar kebenaran firman. Mereka akhirnya bilang gini, iya Bill, walaupun sekarang gue ngalamin hidup yang penuh dengan proses, tapi karena gue tahu siapa Tuhan gue dalam hidup gue kenapa puas-puas aja ya? Dulu kalau gue jatuh bangun dalam usaha gue kesal, gue gak pernah puas, gue cari ini, situ dan lain sebagainya. Sekarang kok bisa ada damai yang melebihi akal budi. Sekarang gue ngerti, dia bilang gitu. Mereka jadi cinta Tuhan yang luar biasa. Itu Tuhan udah kasih kekekalan di dalam sini. Nah, selagi kita berjalan di dalam perjalanan hidup, Alkitab memberikan banyak kiat-kiat dalam hidup ini. Yang paling penting dan mendasar adalah di dalam hidup ini, always jangan sampai bawa ekstra bagasi dari masa lalu. Itu yang paling bahaya. Itu paling bahaya. Alkitab menulis banyak hal tentang ekstra bagasi, sampah dari masa lalu. Karena itu bisa mencemarkan banyak orang akhirnya. Itu bisa menjadi lingkaran setan yang tidak akan pernah ada habisnya. Dan itu bisa berkelanjutan kepada generasi demi generasi. Itu terjadi di dalam sebuah negara, terjadi di dalam sebuah institusi keluarga dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jangan bawa ekstra bagasi. Nanti malam saya habis pelayanan di sini, ada sambung lagi di CK7 cabang yang lain. Saya nggak pulang udah. Saya ketemu istri saya di airport karena nanti besok kita nginep di hotel sebentar. Karena besok jam 4 pagi kita ada perjalanan ke Papua, ke Freeport. Dengan rombongan, ada pelayanan di sana. Saya dengan istri saya, kemarin kita udah packing. Jadi tadi pagi sebelum saya ke sini, saya udah selesai packingnya. Saya udah bilang, sayang aku tinggal ya, ntar ketemu di sana. Udah beres tuh koper aku gitu. Saya tadi pagi ngelihat koper saya, masih banyak space. Karena kita udah biasa travelingnya light.
Jangan banyak-banyak barang dibawa. Ya, jangan seperti teman saya yang pergi 4 hari sepatunya 4. Kasih tahu nggak siapa ya? Itu tuh yang duduk di depan. Sepatunya 4. Traveling heavy. Nah, orang yang selalu bawa ekstra bagasi pasti merepotkan orang yang traveling bareng-bareng dia. Saya punya 2 tante yang dulu kalau bisnis trip sama saya di awal-awal tahun 2000 itu masih kalau pergi ke luar negeri 32 kilo kali 2. Bayangin, 64 kilo satu orang. Kita pergi bertiga, saya sama tante saya 2 orang ya. Mereka nggak pernah nikah. Mereka udah berumur saat itu, sekarang mereka sudah almarhum. Ya, mereka tidak pernah nikah. Jadi kalau mereka pergi kita ada bisnis trip bareng-bareng dan saya pulang sama mereka, itu uang mereka selalu dibelanjakan buat ponakan-ponakannya, yaitu sepupu-sepupu saya, karena kita keluarga besar. Mereka paling senang kalau udah pulang ke rumah, ada makan malam, dia undang semua ponakan dan ada acara buka koper. Kenapa? Semua pada datang. Karena oleh-olehnya bukan Toblerone kecil-kecil, KitKat bukan, sepatu, tas, jaket yang berat-berat dibawa. Akhirnya ada beberapa kali sampai beli ekstra bagasi untuk, ya mereka nggak apa-apa mereka bayar. Karena mereka senang menyenangkan hati ponakan, karena mereka nggak punya anak kan. Yang repot, saya. Karena yang ngangkatin kopernya saya. Kopernya berat-berat. Dan kadang-kadang saya mesti bongkar taruh ini di sini karena airline saya bilang nggak boleh nih, kelebihan pindahin ke sini. Saya yang repot. Makanya orang yang bawa ekstra bagasi itu merepotkan orang yang traveling bareng-bareng dia. Apa sih ekstra bagasi? Ada kemungkinan ada benih kepahitan yang dilontarkan sama orang di masa lalu. Mungkin lewat tindakan dan perkataan dan apalagi ini orang-orang terdekat dengan kita. Yang tanpa kita sadari, benih kepahitan itu tumbuh menjadi akar kepahitan. Dan itu sangat mengerikan. Mengatakan begini, kalau engkau jauh dari kasih karunia, benih kepahitan akan jadi akar kepahitan. Nanti kita lihat ayatnya. Dan orang-orang seperti begini yang menyimpan kepahitan dari masa lalu, dia akan terus bawa sampah itu dalam hidupnya, karena gak pernah beres. Yang kedua, ada kemungkinan orang-orang ini yang bawa sampah dari masa lalu, dia belum mengampuni dirinya sendiri. Dia gak berdamai sama dirinya sendiri. Dia pernah melakukan sebuah kesalahan dan dia belum berdamai sama dirinya sendiri. Dan yang ketiga, orang-orang seperti begini yang bawa sampah dari masa lalu adalah orang-orang yang pernah kecewa sama Tuhan. Kecewa sama Tuhan. Saya menghadapi orang-orang seperti begini Bapak Ibu dan hati saya sangat berduka. Karena orang-orang seperti begini adalah orang-orang yang memang mengalami masa-masa transisi yang sangat-sangat berat dalam hidup mereka. Yang mereka alami adalah kematian. Kita bisa maklum kalau orang tua kita yang sudah sepuh berpergian duluan. Kita masih bisa ikhlaslah hati kita. Ya sudahlah, itu yang terbaik buat dia misalnya begitu. Tapi apa yang terjadi kalau pasangan kita pergi duluan? Di dalam usia-usia yang sangat muda. Teman saya baru 2 tahun menikah, anaknya baru 1 tahun, istrinya dipanggil pulang Tuhan. Apa yang terjadi ketika pasang orang tua harus melihat anaknya yang 20 tahun dipanggil pulang sama Tuhan? Apa yang terjadi ketika seorang orang tua yang masih punya anak baru 1 umur 5 tahun dipanggil pulang sama Tuhan? Karena ada tumor di otaknya. Saya menghadapi orang-orang seperti begini. Saya menghadapi orang-orang seperti begini yang bilang sama saya, Bill, gue percaya sama Tuhan. Tapi gue juga mau bunuh diri, Bill. Gue gak tahan, Bill, gue gak bisa. Pengharapan hilang tiba-tiba. Dan akhirnya kita datang ke rumah duka, kita mengeluarkan kata-kata yang salah bahkan. Kita bilang sama orang yang berduka, bilang apa? Kamu harus kuat. Enggak, mereka gak harus kuat. Mereka harus nangis, kok harus kuat? Dan kita mulai mengeluarkan kalimat-kalimat yang kita pikir benar, tapi akhirnya membuat mereka makin sukar hidupnya. Nasihat saya kalau datang ke rumah duka, kasih aja pundak kita, nangis sama-sama orang itu dan berdoalah bersama. Karena kata-kata kita gak akan yang bisa menghibur dia, hanya Tuhan yang bisa hibur dia. Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang berduka, karena mereka akan menerima penghiburan dari Tuhan. Kata-kata kita gak bisa kasih apa-apa, kasih waktu aja sama mereka.
Dan bilang sama mereka, boleh gak kapan-kapan ketemuan aja sama saya. Saya dengerin deh kamu mau berkeluh kesah, silahkan. Ini orang-orang seperti begini, ya. Kita harus paham, kita ini tidak didesain untuk pisah sama orang-orang yang kita kasihi. Karena ini semua karena dosa kan. Itu sebabnya di Tesalonika dikatakan, janganlah berduka seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Karena satu kelak waktu nanti kamu akan berjumpa kembali dengan mereka. Dan kalau saya bisa kasih kata-kata mutiara yang bisa paling tidak menghibur kita semuanya. Dan ini juga mengingatkan kehidupan saya, bahwa hidup yang sangat pendek ini 70-80 tahun, mungkin kalau digambarkan hanya segini dengan tangan. Tapi ketika kita melihat bentangan kekekalan yang nantinya luar biasa, kalau nanti kita diizinkan melihat ke belakang kehidupan yang kita hidupi sekarang, malu loh kita mungkin. Kenapa dulu aku gak ngucap syukur ya? Kalau aku tahu sekarang akan kayak begini, dulu rugi banget aku gak ngucap syukur. Rugi banget dulu aku tidak berterima kasih sama Tuhan. Dan bahkan tidak kecewa sama Tuhan. Kita kan gak bisa lihat sekarang. Nah, hal-hal seperti begini seringkali menimbulkan indikasi-indikasi dalam kehidupan seseorang yang akhirnya harus memberikan sebuah signal dalam hidupnya bahwa dia masih bawa sampah dari masa lalu. Hal yang pertama adalah orang-orang seperti begini, dia suka mereka-reka di dalam pikirannya atau masih merekam semua yang terjadi di masa-masa itu dan membuat hidupnya sangat stres. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Terpancar kehidupan. Jadi kalau hatinya gak dijaga dengan kewaspadaan, dari situ kan terpancar kehidupan. Kalau sampah ada di sini, terpancarnya sampah keluarnya dari mulut sama tindakan. Akhirnya Roma 3 ayat 14 mengatakan begini, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Orang-orang seperti begini mereka masih mereka-reka di dalam pikiran mereka. Dan mereka masih punya rencana, nanti kalau aku ketemu sama orang yang pernah nyakitin hatiku, kalau dia ngomong gini aku akan counter attack dengan begini, kalau dia ngomong gini aku akan balas dengan itu. Dia reka-reka di dalam pikirannya. Bahkan dia mereka-reka, dia mungkin ngaca di depan kaca, nanti kalau aku ketemu dia muka aku harus begini dan lain sebagainya. Dia puter-puterin di otaknya, stres sendiri akhirnya. Dan akhirnya ketika dia kumpul sama teman-teman yang keluar dari mulutnya gosip, kata-kata negatif, asumsi, cepat marah, sensitif, teman-temannya gak suka sama dia akhirnya. Dan tidak jarang orang-orang seperti begini, secara fisik mereka mengalami kesakitan. Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat 23 mengatakan, sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit, terjerat dalam kejahatan. Sakit akhirnya. Kenalah pencernaannya lah, stres lah, dan lain sebagainya. Dan yang paling mengerikan, Ibrani 12 ayat 15 mengatakan begini. Firman Tuhan katakan begini, saya mau kita betul-betul lihat ayat ini dan pahami dengan benar. Jagalah supaya jangan ada seorang pun di antara kita, ya, yang dikatakan apa? Menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Iblis selalu mau menjauhkan kita dari kasih karunia. Artinya apa? Iblis mau menjauhkan kita dari pengertian bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Itu sebabnya hal-hal klise yang kita dengar seperti begini, kita akhirnya gak paham bahwa begitu besar kasih Tuhan. Tidak ada siapapun dan apapun yang sanggup memisahkan kasih Tuhan kepada kita. Makanya banyak orang Kristen masih ngomong begini, aku gak rasa hadirat Tuhan, aku rasa Tuhan marah sama aku rasa Tuhan kecewa sama aku dan lain sebagainya. Saya punya satu khotbah pelajaran, ya. Isinya begini, kita gak sempurna, kita menyembah Tuhan yang sempurna. Hari ini ketika dia lihat anak-anaknya, dia lihat pakai kacamata kasih karunia, dia lihat kita semuanya disempurnakan di depan mata dia. Jadi anak-anak Tuhan, walaupun kita gak setia sama dia tetap akan merangkul kita dan dia akan kasih tunjuk sama kita perbuatan kita yang salah, dikasih tunjuk perbuatannya. Itu artinya conviction, menginsafkan. Roh Kudus lakukan itu. Jatuh kan? Sama seperti kita. Bapak yang baik, orang tua yang baik akan ingetin anaknya. Nak, itu gak boleh nak, itu bahaya buat kamu. Kita kan ngomongin begitu. Kita menjadi orang tua yang salah kalau kita bilang gini, bego kamu.
nggak tahu adat kamu, nggak ngerti kamu, bego, nggak layak kamu. Itu salah kita. Siapa yang lakukan itu? Iblis. Yang diserang karakternya. Dia nggak peduli sama perbuatannya. Bahkan dia mau kita lakukan itu terus, dia serang karakter kita. Itu sebabnya terjadi penuduhan, condemnation. Itu sebabnya Roma 8:1 tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi penuduhan, tidak ada lagi penghakiman di dalam Kristus Yesus. Yang telah tetelestai, selesai, finish di kayu salib. Dan itu gak dipahami akhirnya. Orang-orang masih bertanya, udah terima Yesus, masih hidupnya merasa bahwa Tuhan berseberangan sama dia. Kalau kita jatuh, yang dikasih tahu perbuatannya, dan Tuhan selalu kasih tahu gini, nak, kalau kamu terus lakukan itu bahaya loh buat dirimu. Ada akibatnya loh, nak. Nanti akibatnya itu bukan hukuman dari saya, itu karena ulahmu, gitu loh. Tapi apapun dan siapapun tidak akan satu pun pernah bisa memisahkan kasihku daripadamu. Dan sampai kapanpun rohku ada di dalammu. Ayo, kita masih bisa berani bilang saya gak rasa hadirat Tuhan. Karena kita pakai perasaan. Pakai perasaannya apa? Oh kalau lagunya enak bisa rasa hadirat Tuhan. Oh kalau khotbahnya bagus ada hadirat Tuhan. Enak aja. Hadirat Tuhan itu ya, hadirat Tuhan sebenarnya gini loh. Kehadiran itu berbeda dengan hadirat. Kehadiran itu berarti kita hadir. Di dalam sebuah pernikahan misalnya, saya sama teman saya hadir. Gak ketemu nih. Besoknya pas kita ketemu di mana gitu lagi janjian, gak nyadar gitu. Lu kemana? Gue ke wedding di hotel itu misalnya. Lah gue juga gitu. Sama-sama hadir toh. Tapi gak rasakan hadirat. Hadirat tuh artinya countenance to countenance, face to face. Ketemu. Ya gak ketemu dong kita kemarin gitu. Tuhan hadir selalu, gak pernah gak di dalam sini. Dikasih kok Roh Kudus waktu terima Yesus. Kita gak rasakan hadirat karena kepala kita dipalingkan sama iblis, lihat masalah. Makanya ada kuasa di balik ucapan syukur. Karena kalau orang ngucap syukur, dia lagi memalingkan wajahnya untuk sadar bahwa Tuhan selalu hadir. The power of thanksgiving. Makanya orang Kristen yang berpikir bahwa oh hadirat Tuhan hanya bisa dirasakan lewat tata ibadah, ngawur aja. Gak bisa, itu pengalaman pribadi masing-masing. Kalau itu aja kita sadar bahwa Tuhan tidak pernah sedetik pun tinggalkan saya, wah dahsyat. Itu maksudnya, jangan jauh-jauh dari kasih karunia. Kamu harus paham bahwa aku mengasihimu dan tiada siapapun dan apapun yang sanggup memisahkan kasihku kepadamu. Supaya apa? Dikatakan begini, menjauhkan diri dari kasih karunia agar jangan tumbuh akar kepahitan. Jadi kalau kamu menerima kebaikanku, kamu mengerti kebaikanku dalam hidupmu, itu sebabnya kamu sanggup, firman Tuhan katakan begini, saling mengasihi. Sama seperti Kristus mengasihi saya. Bukan sama seperti orang ini mengasihi saya. Jadi terlebih dahulu saya terima kasih Tuhan, fulfilled. Yesus bawa kehidupan yang berkelimpahan di dalam sini. Saya sanggup memberikan yang terbaik akhirnya kepada siapapun. Enggak gampang orang seperti begitu. Yang dilempar benih kepahitan jadi akar kepahitan. Enggak bisa akhirnya. Karena dekat dengan kasih karunia. Itu maksudnya. Belajar terima kebaikan Tuhan untuk memberikan yang terbaik. Kenapa? Kalau sampai ada akar kepahitan, firman Tuhan katakan dengan jelas begini, yang bisa menimbulkan kerusuhan. Dan habis kerusuhan mencemarkan banyak orang. Makanya orang yang bawa sampah dari masa lalu, dia sangat mudah untuk memberikan kepahitan kepada orang terdekatnya. Kita kalau nonton TV, ada demonstrasi dan ada kerusuhan, kesel pasti kita. Ini siapa sih ini dalangnya nih? Ini orang-orang gak educated banget sih gitu, kesel kita. Kita gak sadar, kita bawa sampah dari masa lalu. Dan kita buat kerusuhan di sekitar kita. Orang akhirnya kalau dekat-dekat sama kita harus jaga-jaga ngomong. Karena apa? Kita sensitif, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung. Akhirnya teman-teman kita mulai pergi satu-satu. Dan orang-orang seperti ini gampang diemin orang. Semua didiemin, gak suka didiemin sama dia. Ngambekan, ayo. Itu sampah dari masa lalu. Gak beres-beres akhirnya. Apa yang Alkitab katakan tentang orang-orang seperti begini?
Karena orang-orang seperti begini akan selalu timbul momen-momen di mana dia akan diingatkan sama iblis. Atau bahkan dia teringat sendiri tentang kejadian di masa lalu itu, dan tiba-tiba bisa timbul kemarahan, timbul depresi yang terjadi bisa dadakan. Contoh, teman saya ngomong gini, gue gak suka banget tuh ngeliat tuh orang. Emangnya kenapa? Lo kenal sama dia? Enggak. Lah gimana sih? Lo gak suka apanya? Gue gak suka liat tampangnya. Ih kenapa sih? Usut punya usut, ternyata orang itu mirip seperti orang yang pernah nyakitin dia. Tiba-tiba lagi ngumpul ngopi-ngopi sama teman-teman misalnya. Lagi ketawa-ketawa, tiba-tiba ada teman kita yang buat jokes, ya. Kalimatnya seperti kalimat yang kita pernah terima di masa lalu yang nyakitin kita. Kita bisa diem tiba-tiba. Teman kita bilang ini, lu kenapa gitu. Kita nggak mau ngaku, nggak apa-apa gitu. Itu momen-momen yang bisa mengingatkan kita. Ada lagi momen-momen seperti begini, teman-teman saya bilang gini, Bill gue masih belum bisa lihat Bill anak 20 tahun. Karena ingatin gue sama anak gue ini panggil pulang Tuhan. Bill gue belum bisa lihat anak 5 tahun karena gue mengingat tentang anak gue ini panggil pulang Tuhan. Bill gue gak bisa lihat pasangan lagi jalan berduaan karena gue ingat pasangan gue ini panggil pulang Tuhan. Itu momen-momen kayak begitu sering terjadi. Nge-trigger pikiran kita. Nah ketika momen itu terjadi, apa sih yang Alkitab katakan? Coba lihat Yohanes pasal yang ke-18 ayat 18. Yohanes 18 ayat 18. Yohanes menuliskan ini dengan sangat luar biasa. Dia bercerita tentang temannya namanya Petrus. Dia bilang begini, sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah memasang api arang. Memasang api arang. Sebab hawa dingin waktu itu mereka berdiri berdiam di situ. Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Ini letaknya di depan rumahnya imam besar Kayafas. Yesus lagi ditahan. Mereka berdiam itu berarti menghangatkan tubuh di depan api arang. Yohanes lagi kasih tahu sama kita, ini momen api arang. Petrus di situ, lagi nungguin Yesus yang lagi ditahan. Mereka di depan api arang. Kalau kita nonton sekarang di film-film mungkin gentong, ada kayunya, ada tunawisma pada di sampingnya berdiam. Berdiam itu menghangatkan tubuh. Mungkin ini bentuknya api unggun, kita nggak tahu. Saat itu tiba-tiba ada temannya Petrus datang. Mungkin teman, mungkin orang mengenali karena dikatakan mengenali dia. Lu bukannya murid Yesus? Disangkal sama dia di depan api arang. Bukan. Dan kita tahu 3 kali dia sangkal Yesus. Oke? Yesus mati di kayu salib, Yesus bangkit, dan Yesus mulai menampakkan diri kepada murid-muridnya. Petrus gimana dong? Dek hatinya. Karena dia paling sombong tentang kasihnya kepada Tuhan. Dia selalu bilang gini, aku sangat mengasihi dia, gak mungkin aku nyangkal dia. Yohanes beda kalau nulis bukunya. Kalau Bapak Ibu baca kitab-kitab Yohanes, ya khususnya kitab Yohanes ini, kalau Bapak Ibu baca itu sering banget dia ngomong begini, murid yang dikasihinya. Itu kalau Bapak Ibu baca murid yang dikasihi itu dia lagi ngomong tentang dirinya sendiri loh. Kalau kita nggak ngerti kan kita pikir itu narsis. Karena dia fokus kepada kasih Tuhan kepada dia. Kalau Petrus fokus kepada kasihnya kepada Tuhan, self-righteous. Akhirnya orang-orang seperti begini rentan jatuh dalam dosa. Orang yang fokusnya kasih Tuhan kepada dia, oh dahsyat. Kenapa sih dia tulis begitu? Karena dia satu-satunya murid yang memberanikan diri berdiri di depan kayu salib. Dia menyaksikan gurunya mati secara brutal di depan dia. Itu Yohanes. Dan dia lagi ceritain ya tentang temannya. Penampakan pertama, mungkin Petrus main kucing-kucingan, nggak pernah ada dialog one on one. Dia mungkin berpikir nanti Yesus akan marah, menuduh dia dan lain sebagainya. Penampakan kedua masih belum diajak ngobrol. Penampakan ketiga, 3 angka kebangkitan kepada 7 murid di tepi danau Tiberias. Mereka lagi menjala ikan. 7 muridnya siapa? Petrus pastinya. Yohanes, Yakobus, Nathanael, Thomas, 2 lagi nggak disebut namanya. 7 angka sempurna. Yesus lagi di pinggir pantai danau Tiberias. Dia lagi masakin mereka breakfast, makan pagi, roti dan ikan. Atau yang kita kenal hari ini, panada. Yang gak ngerti tanya sama orang Manado, apaan sih itu panada? Coba lihat Yohanes 21 ayat 9. Yohanes 21 ayat 9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, katakan dengan keras, api, dan di atasnya ikan dan
Petrus selesai menjala ikan, dia lagi terima breakfast dimasakin sama Yesus di depan api arang. Yohanes gak sembarangan nulis, dia lagi kasih pesan sama kita. Ada momen-momen api arang dalam hidup kita, di mana kita akan teringat dengan kekecewaan masa lalu, pergumulan masa lalu, bahkan mungkin kepahitan masa lalu yang dari tadi saya katakan. Di momen api arang, Yesus lagi kasih pesan yang sangat dalam, dan Yohanes menuliskan ini sangat luar biasa. Nanti Bapak Ibu baca sendiri di rumah. Setelah perjumpaan ini di depan api arang, dan Petrus pasti gini kan, aduh api arang lagi nih. Dia mulai menanti-nantikan, aduh gue diajak ngomong nih bentar lagi nih. Dan betul, terjadilah dialog pertama kali, one on one, antara Yesus dengan Petrus. Dan 3 kali Yesus cuman bertanya begini, do you love me? Kamu sayang gak sih sama saya? Karena terlebih dahulu aku sangat mengasihimu. Aku mati dan bangkit buatmu. Yesus mau di momen-momen api arang, kalau kita ingat tentang masa lalu kita, dia mau kasih karunia dekat dengan kita. Dia mau kita dipulihkan saat itu juga. Karena dia mau kita jadi orang-orang yang berdampak dalam hidup ini. Dan selalu dia mau kita yang digambarkan kehidupan rohani kita seperti pohon. Dia mau pohon itu berbuah. Di dalam proses kreasi, kata baik pertama kali diucapkan ketika terang diciptakan dan ada air atau laut diciptakan. Pertama kali kata baik diciptakan tentang sebuah benda yang ada di darat itu tentang pohon. Cek aja di Alkitab. Kata baik pertama kali dikeluarkan tentang sebuah benda yang ada di darat itu pohon. Pohon selama kalau kita baca Alkitab, pohon adalah metafor menggambarkan kehidupan rohani manusia. Engkau seperti pohon ditanam tepi aliran air, berbuah pada musimnya, daunnya tidak akan layu, apapun yang diperbuatnya berhasil. Engkau adalah ranting melekat kepada pokok anggur. Dia kasih metafor-metafor pohon. Pohon ara tidak berbuah. Orangnya datang dibilang, jangan ditebang, give him a second chance. Lukas menulis itu. Jadi ini yang terjadi. Di dalam momen-momen seperti begini, dia mau kitanya berbuah. Petrus dipulihkan. Dan waktu gereja mula-mula, dia menjadi pilar daripada gereja mula-mula ketika dia berkhotbah 3.000 orang bertobat di Kisah Para Rasul. Pastikan kalau ada momen-momen api arang, pastikan jangan jauh-jauh dari kasih karunia Tuhan. Tuhan mau pulihkan kita hari ini supaya kita tidak bawa ekstra bagasi dari masa lalu. Papa saya datang ke kamar saya satu hari, jam 4 sore. Karena di keluarga kami dulu ada budaya tidur siang. Dan kalau jam 4, jam 5 tuh kita ngeteh sama ngopi bareng di rumah. Dia masuk ke kamar, dia duduk di tempat tidur saya. Dia usap-usap kepala saya bilang, Bil ayo bangun, mau ngopi gak gitu. Saya baru mau bangun dari tempat tidur saya, kemudian tiba-tiba dia ngelihat sesuatu di kamar saya. Dia ngalamin momen api arang. Saya gak tahu dia lihat apa. Sekarang saya baru paham. Tiba-tiba dia bisa bilang begini, random, Bil, kamu pernah tahu gak ceritanya opanya kamu, papanya dia, secara keseluruhan. Saya gak pernah ketemu opa saya, udah meninggal waktu saya lahir. Dia tiba-tiba mau mulai cerita secara detail. Dia bilang, opa kamu tuh tentara Kenil, orang Manado, ada di Tomohon kampungnya, di daerah Manado. Dia adalah satu orang yang sangat-sangat jahat waktu itu, kejam dia. Dia lakukan semuanya tuh betul-betul dengan ya memang dia orangnya tegas sekali, tapi dia sangat-sangat merugikan hidupnya papa saya. Kenapa? Sering digebukin, sering ditelanjangin, dipermalukan di depan desanya, digamparin dia papa saya. Papa saya waktu ceritain ini, dia gak pernah cerita dengan nada yang penuh kepahitan, biasa aja. Terus saya tanya, karena saya tahu teman-teman saya ada beberapa teman-teman di sekolah yang digebukin sama orang tuanya, karena orang tuanya digebukin sama orang tuanya. Jadi saya tanya dong, kok papa gak pernah gituin kita? Kita gak pernah digebukin, digamparin, gak pernah, yang ada kita dipelukin mulu, digemes-gemesin mulu. Terus kenapa papa gak pernah mukulin mama juga? Bahkan papa agak-agak kelebay sama mama. Mama cuma pergi staycation sama kakak-kakaknya di hotel di Jakarta, besoknya pulang ada bunga segede-gede bagong tulisannya welcome home. Please deh, lebay banget sih Pak gitu. Tahu gak dia bilang apa?
Waktu tahun 66, waktu saya menikah dengan mamamu di GPDI Ketapang dengan mentor saya, almarhum Bapak Pendeta Hani Mande. Papa serahkan semua kepahitan Papa di altar Tuhan. Hari itu waktu saya baca ayat ini, saya baru sadar, ternyata dia serahkan semua sampah sama ekstra bagasi sebelum dia masuk ke dalam pernikahannya. Dia pastikan dia gak bawa excess baggage. Dia pastikan dia gak bawa sampah. Dia pastikan dia gak mau buat kerusuhan di rumah dan mencemarkan keluarganya. Di momen api arang di dalam kamar saya baru nyadar sekarang. Saya gak tahu dia lihat apa, saya gak tahu dia teringat apa. Tiba-tiba ketika momen itu hadir, justru dia mengutarakannya dengan sangat lembut. Dan itu jadi berkat buat saya. Hidupnya dipulihkan Tuhan. Jangan bawa bagasi ekstra dari masa lalu. Yang kedua, di dalam perjalanan hidup kita, pastikan ring satunya kita itu satu nilai, bukan satu hobi. Ya, jangan berpikir bahwa karena satu hobi saya berarti cocok sama dia. Betul, tapi perhatikan ring satu kita harus satu nilai. Makanya saya suka kesal kalau ada orang datang, mau nikah ya? Iya. Kenapa kalian mau nikah? Iya om, karena kita dua-duanya punya kesukaannya sama. Pengen saya jitak rasanya. Satu nilai bukan kesukaan. Kalau tiba-tiba hobinya sama, bagus, nilai plus. Tapi paling tidak nilainya sama. Mau punya hobinya beda, nilainya sama, luar biasa pasti. Makanya kita punya layer-layer pertemanan kan, layer-layer orang yang ada dalam hidup kita. Kalau orang kirim paket ke rumah kan letaknya di luar pagar, paket, oh ya di luar pagar. Pak RT, Pak RW kalau ke rumah, teras rumah. Ada beberapa teman yang saya keluar dari kamar, udah di meja makan sambil makan. Tapi ada 2 sahabat saya, yang waktu istri saya gak lagi di rumah. Saya bangun pagi-pagi, ini kenapa TV di kamar nyala ya, pas saya balik di sebelah saya. Lu dari mana? Kagetin banget sih lu gitu. Ya tadi bini lu pergi, gue masuk pelan-pelan. Udah tidur. Gue nonton pelan-pelan kok. Makin deket, makin dikit orangnya. Makin deket nilainya harus sama. Yang ketiga, di dalam perjalanan hidup, pastikan pinjem peta orang lain. Coba lihat Filipi pasalnya yang keempat, ayat yang ke-9. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-9. Apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukan itu, kata Paulus. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kamu belajar dong, kamu lihat daripadaku. Makanya orang-orang yang tidak berpengalaman belajar sama orang yang berpengalaman di dalam sebuah aspek kehidupan. Orang yang belum pernah nikah akan konseling dengan orang yang sudah nikah. Yang dikejar harusnya persiapan, bukan eventnya. Dan persiapan itu tidak akan pernah bisa membuat kita akhirnya jadi orang-orang yang gagal karena ada persiapan. Semua persiapan itu sangat-sangat luar biasa karena kita menabur banyak waktu di situ bahkan ketika orang gak lihat. Jadi sebuah janji tidak akan pernah bisa menggantikan sebuah persiapan. Seorang pemain basket misalnya, dia gak akan bisa bilang ini sama coach, sama pelatihnya. Mainkan saya dong, saya janji saya akan main yang terbaik. Dia tidak akan main yang terbaik kalau dia gak pernah latihan. Kalau dia gak pernah persiapan. Makanya Michael Jordan, zaman waktu dia lagi main, setelah dari United Center semua udah selesai permainan, stadiumnya sudah kosong, teman-teman sudah pulang, semua udah pulang. Dia bilang sama juru kunci, let's go back to the court. Temenin saya. Gak ada yang lihat. Cuman juru kunci stadion itu yang lihat. Dia duduk tenang di situ. Dia nyalain satu lampu. Duk. Michael Jordan shoot basket 1.500 kali. Setelah pertandingan. Gak ada yang lihat. Karena dia bilang gini, saya mau jadi the greatest. Saya mau jadi the GOAT, the greatest of all time. Saya mau jadi orang yang ketika nanti stadium ini full dengan orang lihat buahnya. Orang gak lihat dia latihan. Jadi janji gak bisa gantikan persiapan. Janji nikah gak bisa gantikan persiapan. Jadi jangan cuman konseling seminggu, besoknya nikah, ngawur aja. Kejar persiapannya. Pinjam peta orang lain, tanya, belajar terus.
Gak pernah ada habisnya, saya gak pernah mau melewati satu hari tanpa belajar firman, gak pernah mau saya. Itu sebabnya saya dari 4 tahun lalu menulis renungan harian setiap hari. Saya posting di sosial media saya, kalau mau baca ada di YouTube saya, di bagian community itu ada ribuan, sekarang udah hampir 2000. Berarti tiap hari saya harus belajar. Tiap hari saya harus dengar suara Tuhan, belajar firman, tulis sesuatu 300 kata. Satu ayat dibedah untuk jadi berkat bagi jemaat. Saya bilang Tuhan ini bagus buat saya panggilan Tuhan ini. Karena berarti memicu saya untuk belajar tiap hari. Seorang teman datang kepada saya umur 21 tahun. Kak, aku lagi pacaran sama orang gak beriman. Gimana ya kak? Kan kamu nanya sama saya, jangan buang waktu aja kamu gitu. Tetap dilakukan sama dia. Kan dia nanya sama saya. Itu sama aja ya, saya baru balik dari jalan yang buntu. Ya, jalan buntu ya, balik. Tiba-tiba ada orang datang ke sini. Saling bertanya, lu mau kemana ke sana? Loh, kakak mau kemana ke sana? Jangan, gue barusan dari situ. Saya bilang ya, saya udah lewat ke sana, jalannya buntu, jangan. Orang yang mau lewat itu bilang begini, thank you ya udah dikasih tahu, tapi gak apa-apa, saya akan terusin aja, lihat aja ntar gimana. Lihat aja ntar gimana tetap buntu. Lihat aja ntar gimana gak akan buka jalan, gimana sih? Dan akhirnya setelah berapa bulan dia datang lagi nangis-nangis, kak aku dibohongin sama pacar, udah aku bilang kan emang buntu jalannya. Pinjem peta. Dan yang terakhir, Tuhan selalu kasih rambu-rambu. Amsal 27 ayat 12 mengatakan begini. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang tak berpengalaman berjalan terus selalu kena celaka. Selalu lihat rambu-rambunya. Berapa tahun yang lalu saya mendarat di kota namanya Calgary, Kanada. Saya sangat familiar dengan Kanada karena dulu saya menikah di sana, kemudian keluarga istri saya di sana. Jadi saya tahu kota namanya Vancouver. Saya nggak begitu familiar sama Calgary. Kita pergi ke Calgary karena merespon undangan teman-teman baik saya seorang hamba Tuhan. Sampai di sana, sewa mobil di airport, taruh semua koper di mobil. Teman saya bilang, udah lo kesini aja makan siang dulu, jangan check-in dulu ke hotel. Oke, saya ke tengah kota, ke downtown, cari parkiran nggak ada. Akhirnya puji Tuhan dapat tempat kosong, buru-buru parkir, udah lapar, langsung segera keluar makan. Udah kongko-kongko makan segala macam, 2 jam kemudian kita balik ke mobil, mobilnya hilang. Saya panik dong, mobilnya kok hilang? Ini kan negara aman. Langsung telepon 911. I want to report a stolen car, mobil saya hilang. Dengan yakinnya saya ngomong gitu. Oh bentar, dia cek. Selagi dia lagi taruh saya on hold, saya lihat ke sebelah sini, di daerah tempat di mana tadi saya parkir, tiba-tiba saya lihat ada rambu di situ, kecil rambunya, loading zone. Tulisannya gini, loading zone, anyone park here will be towed away. Siapa yang parkir di sini akan diderek segera. Karena ini tempat loading zone, bongkar muatan, bukan tempat parkir. Jadi langsung saya gini, aduh diderek dong mobil gua. Jadi pas orangnya balik ke line saya bilang gini, Pak maaf, sepertinya mobil saya bukan dicuri Pak, sepertinya kayaknya diderek nih Pak. Saya salah parkir Pak. Oh bentar ya saya cek lagi, oh benar. 1 jam lalu kamu di jalan itu kan? Iya, udah diderek Pak, Bapak salah parkir. Nanti Bapak bisa ambil di alamat ini dikasih tahu. Saya pergi ke alamat itu sore-sore. Dendanya 1,8 juta. Hati saya makin kesel. Karena mbak-mbak yang ngurusin saya tuh nyebelin ini minta ampun. Menurut saya. Karena saya bilang gini sama dia, Mbak, di Indonesia rambu-rambu tuh besar. Gede-gede kita bisa lihat. Kenapa di sini kecil-kecil? Merugikan saya. Tahu nggak dibilang apa? Tapi kan ada. Bapak aja nggak lihat. Ini momen api arang nih, saya lagi curhat nih. Teringat sama masa lalu. Enggak, saya nggak ngapain namanya. Cuman saya kesel aja hari itu. Tapi emang bener ya, salah saya nggak lihat kok. Istri saya bilang gini, makanya kamu tadi buru-buru sih, kamu kelaparan ya. 2 minggu lalu saya tutup sama ini. Istri saya mau keluar negeri. Karena ada ponakan kami yang wisuda. Saya nggak bisa ikut, jadi dia pergi sendiri. Istri saya, itu kalau dominan, intim, stabil, cermat, orangnya intim. Orang intim biasanya nggak teliti. Saya kalau dites stabil, cermat, sangat teliti. Jadi kalau traveling bareng saya, paspor saya yang pegang lah semuanya.
Karena pasti aman, saya teliti banget, saya liatin satu-satu, di mobil liatin lagi, double check, pasti beres lah. Istri saya kan nggak teliti, jadi karena dia mau traveling sendiri, jadi keluar dari kamar pelan-pelan, saya udah tanya nih, paspor udah bawa. Dia tuh orangnya memang gercep, pandai, pintar, cepet kalau kerja segala macam. Jadi kalau ditanya-tanya kayak gitu agak-agak suka. Udah bawa. Tapi kan saya belum lihat ya. Di mobil, naik mobil, saya tanya lagi, udah bawa paspor nggak? Bill, kamu tuh bawel banget sih Bill. Udah nih, kasih lihat sama dia. Dah, tenang ya, udah bawa ya. Mau keluar dari kompleks perumahan, tiba-tiba ada suara dalam hati saya. Suruh sekarang dia buka paspornya. Dia kasih lihat dan buka paspornya. Tuhan, barusan saya tanya sama dia, dia kesel loh Tuhan. Sekarang gue suruh dia buka. Tapi karena suaranya kenceng banget, saya bilang, sayang, boleh gak aku lihat lagi paspornya, tapi kamu buka sekarang paspornya. Ya marahlah dia. Kamu tuh bawel banget sih Bill, ini udah bawa. Dibuka sama dia. Tuh. Waktu dia buka, Bapak Ibu, paspor kalau itu paspor lama, di halaman pertama itu ada bekas guntingan, betul? Waktu dia buka, halaman pertama ada guntingannya. Berarti dia bawa paspor lama. Yang tadinya suaranya kesel tiba-tiba mengheningkan cipta di mobil. Salah. Udah diem aja. Tiba-tiba ada suara lembut banget. Iya salah nih. Terus saya jawab, terus mau gimana? Ya udah balik ke rumah aja. Oke. Cuman 2 menit balik ke rumah. Kan enggak, baru masih di kompleks rumah. Selagi perjalanan kembali, giliran saya. Sayang, gini. Orang teliti kalau ngomong gini. Jarak antara rumah dengan Soekarno-Hatta 30 kilo. Kamu bisa bayangkan gak? Kalau tadi saya gak kasih tahu kamu. Kamu sampai di counternya Qantas. Kamu buka paspor kamu. Dan kamu terkaget-kaget bahwa kamu salah bawa paspor. Dan kamu gak bisa pakai KTP. Ini bukan pas flight domestik. Panik dong kamu kan, sementara saya udah jalan. Siapa yang kamu telepon? Saya, bukan Ghostbuster. Tolong paspor aku salah bawa. Saya balik ke rumah kan 30 kilo. Balik lagi ke airport 30 kilo, 60 kilo. Jam 4 sore Jakarta, kelarlah kita. Kamu pasti ketinggalan pesawat, betul gak? Iya. Makanya dengar-dengaran sama suami yang diurapi Tuhan. Makanya Tuhan buat saya gak ada rambut supaya suara Tuhan masuknya cepat. Kalau ada rambut kan ketahan, cepat masuk. Berbahagialah bapak-bapak yang tidak ada rambutnya, karena engkau adalah anak-anak Allah. Iya katanya gitu. Saya tunggu depan rumah, dia masuk ke mobil lagi. Saya tetap gak mau percaya. Coba lihat lagi sayang please. Jangan-jangan paspor gue dibawa. Dibuka. Itu udah bener, ya udah oke. Waktu saya klik lagi Google Map. Yang tadinya diarahin ke sana, tol yang ke sana. Sekarang diarahin tol yang baru. Rupanya yang tadi kan 1,5 jam. Itu udah paling cepat. Sekarang jadi 1 jam. Rupanya macet yang di sini sudah terurai. Terima kasih dong sama Tuhan, thank you Tuhan, dikasih waktu lebih cepat ke sananya. Dan plus saya berpikir begini, mungkin aja ada bahaya di sana, saya mana tahu. Tapi Tuhan selalu menuntun anak-anaknya. Jadi kalau ada hal-hal yang gak enak terjadi, tenang aja. Tenang aja, Tuhan lagi tuntun kita kok. Kalau sampai ada pintu tertutup, nyantai aja gak apa-apa Tuhan. Aku belajar menangani pintu yang tertutup, karena mungkin ada bahaya di balik situ. Tuhan akan bukakan pintu-pintu yang baru. Karena di baliknya ada terobosan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat siang yang indah ini. Kami percaya firman Tuhan terus berkumandang di hati kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa perjalanan hidup kami berhasil bersama-sama dengan Tuhan. Kami banyak belajar hari ini Tuhan, bahwa kami gak boleh bawa ekstra bagasi dari masa lalu. Kami mau punya Tuhan orang-orang yang senilai sama hidup kami. Tuhan,
Kami mau pinjam peta dari orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang menjadi mentor kami mungkin Tuhan. Dan juga terlebih lagi kami mau terus lihat petanya dari firman Tuhan, supaya itu jadi pembelajaran buat hidup kami hari lepas hari. Dan Tuhan buka hati dan pikiran kami, supaya kami paham rambu-rambu yang Tuhan tetapkan dalam hidup kami. Baik itu damai sejahtera, sukacita, hikmat. Tuhan, kami mau peka sama suara Roh Kudus, supaya perjalanan kami berhasil, aman dan nyaman bersama Yesus. Meteraikan firman Tuhan, karena kami juga sudah dimeteraikan sama Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. God bless you.